Carlo Ancelotti akan melatih timnas Brazil Juli tahun 2024. CBF atau Federasi Sepak Bola Brazil mengatakan bahwa Ancelotti sudah mencapai kesepakatan verbal dengan Brazil. Kontrak Ancelotti di Madrid akan habis Juni tahun 2024 dan langsung akan melatih timnas Brazil, begitu menurut sumber dari CBF. Alasan kenapa Ancelotti dipilih menjadi pelatih timnas Brazil karena Don Carlo mampu memaksimalkan talenta-talenta pemain Brazil seperti Vinicius Junior dan Rodrigo di Real Madrid. Rodri kembali meraih trofi usai mencapai treble bersama Manchester City. Dia membawa pulang 2 trofi dalam kesuksesan Spanyol di UEFA Nations League. Rodri main penuh di laga Kroasia vs Spanyol ini. Gelandang berusia 26 tahun itu juga ikut dalam adu penalti dan sukses menjebol gawang Kroasia. Rodri juga membawa pulang trofi individu. UEFA menobatkan Rodri sebagai Player of the Tournament UEFA Nations League. Prestasi ini diraih Rodri hanya 1 minggu setelah mengantar City menjuarai Liga Champions untuk melengkapi treble. Penyerang Chelsea yang kembali dari pinjamannya Romelu Lukaku menolak mentah-mentah tawaran dari klub Arab Saudi. Ia menegaskan dirinya hanya ingin pindah ke Inter Milan bila pergi dari Chelsea. Walaupun diiming-imingi dengan gaji fantastis, Lukaku tetap tidak mau pergi ke Arab Saudi. Ia tidak mau nasibnya seperti rekan-rekannya yang sudah sepakat untuk bergabung ke klub Arab. Inter Milan tertarik menggunakan jasa Lukaku lagi. Namun masalah harga menjadi hambatan klub Italia tersebut. Ruben Neves akan segera meninggalkan Wolverhampton dan bergabung bersama Al Ahly dari Arab Saudi. Seperti dilansir dari Sky Sport, Wolverhampton sudah sepakat dengan harga yang diajukan Al Ahly, yaitu sebesar 47 juta pound sterling. Kini Al Ahly tinggal menunggu kesepakatan personal dengan Ruben Neves. Kontrak Ruben Neves sendiri akan berakhir pada tahun 2024. Banyak klub-klub Eropa menginginkan tanda tangannya. Namun tawaran menarik dari Saudi membuat Neves memilih Al Ahly sebagai masa depannya. Gelandang Juventus asal Perancis kini didekati 2 klub besar Eropa. Sebelumnya Rabiot hanya dikaitkan dengan Manchester United. Kini raksasa Spanyol Barcelona juga tertarik untuk memboyong Rabiot karena status Rabiot yang bebas transfer akhir Juni mendatang. Perlu diketahui Barcelona memang sedang mengalami krisis keuangan akhir-akhir ini. Rabiot bisa menjadi opsi yang tepat untuk menghemat pengeluaran dari El Barça. Rabiot sendiri sebenarnya sudah ditawari perpanjangan kontrak oleh Juventus, tapi nampaknya Rabiot tidak akan menandatanganinya. Penjaga gawang Chelsea asal Senegal Edouard Mendy, selangkah lagi akan menjadi pemain Al Ahly. Menurut Fabrizio Romano, Mendy sudah mencapai kesepakatan personal dengan klub Arab Saudi tersebut. Kini tinggal Al Ahly mencapai kesepakatan dengan The Blues Chelsea. Ia akan dikontrak sampai tahun 2026. Belum dikatakan berapa nilai transfer untuk penjaga gawang timnas Senegal tersebut. Barcelona hampir mendapatkan striker muda 18 tahun asal Brazil Vitor Roque. Menurut jurnalis kondang Fabrizio Romano, Barcelona sudah mencapai kesepakatan verbal dengan Atletico Paranense. Ia akan dibeli dengan harga 35 juta euro plus 10 juta euro add-on. Ia akan dikontrak selama 5 tahun, yaitu sampai tahun 2028, dan akan dilakukan klausul pelepasan seharga 1 miliar euro. Barcelona berharap transfer bisa selesai pekan ini. Inter Miami serius untuk mendatangkan rekan satu tim Messi di Barcelona, Sergio Busquets. Menurut Fabrizio Romano, Inter Miami berharap bisa mendatangkan gelandang Spanyol tersebut. Tapi Busquets juga mendapat tawaran menarik dari Saudi. Selain Sergio Busquets, Inter Miami juga tertarik untuk mendatangkan mantan pemain Barcelona yang lainnya, Jordi Alba, yang juga diminati oleh Saudi. Penyerang andalan Manchester United dan timnas Inggris Marcus Rashford akan menandatangani kontrak panjang baru bersama United. Ia akan menerima gaji 375.000 pound sterling per minggu atau 19.500.000 juta pound sterling per tahun. Ia adalah pemain andalan MU setelah Ronaldo pergi dari United, maka tidak ada keraguan sedikit pun dari manajemen MU untuk memperpanjang kontrak striker Inggris tersebut. Setelah mendatangkan Benzema, Al-Ittihad masih berburu penyerang top Eropa lainnya. Kali ini penyerang Tottenham Hotspur Son Heung-min menjadi incaran klub Saudi tersebut. Al-Ittihad akan menawar 60 juta euro ke Tottenham untuk pemain asal Korea tersebut. Son ditawari sebesar gaji 30 juta euro per tahun dan kontrak selama 3 tahun.
Arsenal telah mempersilahkan gelandang mereka Thomas Partey untuk mengejar kepindahan ke Saudi. The Gunners terbuka untuk menjual Thomas Partey ke Saudi jika ada tawaran yang cocok. Arsenal sudah mencari penggantinya yaitu gelandang West Ham United Declan Rice untuk mengisi lini tengah mereka jika Thomas Partey pergi meninggalkan Arsenal. Kejelasan masa depan Kyle Walker semakin terungkap. Bek Timnas Inggris tersebut siap bernegosiasi dengan Manchester City, siap mencapai kesepakatan baru dalam beberapa hari ke depan. Pembicaraan akan terus berlanjut meski Bayern Munchen tertarik untuk mendatangkannya, namun tidak ada kesepakatan antara klub Jerman tersebut. Arsenal ingin memperkuat lini belakangnya dan mengontak pemain Ajax Amsterdam Jurrien Timber. Menurut Fabrizio Romano, Ajax tidak akan menerima tawaran 30 juta pound sterling untuk Timber. Mereka ingin uang lebih besar jika ada klub yang serius ingin membeli Timber. Pembicaraan akan berlanjut jika Jurrien Timber tertarik membela Arsenal. PSG terus memburu pelatih baru. Setelah tidak mencapai kesepakatan bersama Nagelsmann, kini PSG mengincar mantan pelatih timnas Spanyol dan Barcelona Luis Enrique. Enrique sendiri masih menganggur sejak meninggalkan timnas Spanyol Desember kemarin. Ia sempat dikabarkan akan melatih Napoli dan Chelsea, dan kini ia juga dikaitkan dengan PSG. Setelah mengobral pemainnya ke Liga Saudi, Chelsea terus memburu pemain penggantinya. Menurut Fabrizio Romano, kini Chelsea mendekati kesepakatan dengan penyerang Villarreal Nico Jackson. Villarreal mengonfirmasi klausul pelepasan Nico Jackson sebesar 35 juta euro. Chelsea dan Villarreal akan membahas cara pembayaran. Jackson setuju dengan kesepakatan kontrak panjang dengan Chelsea. Newcastle akan memprioritaskan perpanjangan gelandang asal Brazil miliknya Bruno Guimarães. Menurut Fabrizio Romano, Newcastle menganggap bahwa perpanjangan kontrak terhadap Guimarães adalah prioritas utama Newcastle. Pembicaraan sudah dilakukan hari-hari ini dan akan berlanjut minggu-minggu mendatang. Newcastle ingin menyelesaikan kesepakatan baru dengan kenaikan gaji yang besar untuk Bruno Guimarães. Tawaran Saudi untuk pemain top Eropa masih berlanjut. Kali ini pemain Inter Milan Marcelo Brozovic sedang dikaitkan dengan Al Nassr. Mereka tertarik mendatangkan gelandang Inter Milan tersebut untuk bergabung bersama Cristiano Ronaldo. Al Nassr telah menawar Marcelo Brozovic di angka 15 juta euro kepada Inter. Belum ada kesepakatan antara pemain dan klub. Setelah mendatangkan Ronaldo pada musim lalu, kini Al Nassr mencoba mendatangkan Brozovic dan Hakim Ziyech dari Chelsea. Gelandang AS Roma dan Italia Bryan Cristante setuju untuk menandatangani kontrak baru di ibu kota sampai tahun 2027. Pemain yang berposisi gelandang bertahan tersebut sukses menembus posisi inti di bawah kepelatihan Jose Mourinho. Cristante main sangat bagus musim ini dan membawa AS Roma mencapai final Europa League. Pernyataan pemain Chelsea Chalobah tentang kemungkinan pergi ke Italia. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Saya suka Italia, negara yang menyenangkan. Tapi saya terikat kontrak di Chelsea, kata Chalobah. Ia berbicara tentang pernyataan tersebut karena Chalobah dikaitkan dengan Inter Milan yang tertarik untuk menggunakan jasanya. Wakil Presiden Inter Milan Javier Zanetti menegaskan tidak ada pembicaraan antara Inter dan Chelsea terkait Lautaro Martinez. Lautaro Martinez tidak dalam kontak dengan klub manapun. Ia menegaskan bahwa Lautaro sangat bahagia berada di Inter Milan, dan tidak ingin pindah dari Italia.